Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di Indonesian Television News. Dalam program Talk Show edisi hari ini, telah hadir bersama kita Bapak M. Yusrizal ST, Ketua Partai Demokrat Lampung Utara. Selamat sore. Selamat datang Pak di sini. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan bersama, hari ini saya merasa begitu ceria. Ya, baik Pak. Kita mulai saja dialog kita hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Bapak menjadi Ketua Demokrat di Lampung Utara? Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat sore dan assalamualaikum kepada pemirsa televisi Indonesia New yang berbahagia. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan pengalaman saya memimpin Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara. Tentu akan syarat pengalaman sebagai pemimpin di Partai Demokrat. Pemirsa yang saya banggakan, saya awalnya tidak pernah terbesit untuk menjadi ketua partai. Kala itu saya memang sebagai kader partai yang mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan partai. Tapi dihadapi situasi dan kondisi di mana saya diharuskan untuk mengemban sebagai pimpinan partai, karena setelah masa SK mandat berakhir, maka di internal Partai Demokrat harus melakukan musyawarah cabang di tahun 2007 gitu loh. Nah, saya dipanggil oleh ketua DPC yang lama, itu Bapak Nurdin Bangsaraja, untuk ikut kontestasi gitu loh. Ya, alhamdulillah, berkat perjuangan dan dukungan kawan-kawan di tingkat kecamatan, utamanya Bapak Nurdin Bangsaraja dan kawan-kawan pengurus DPC, saya berhasil memenangkan kontestasi hingga saya dinobatkan menjadi ketua Partai Demokrat. Ini tidak sederhana yang saya pikirkan gitu loh. Tapi dalam kesempatan itu saya berpikir sederhana gitu loh. Karena kalau berpikir terlalu banyak, maka begitu ruwetnya sebagai pimpinan partai yang tugas dan tanggung jawabnya yang menghadapi berbagai macam karakter dan sifat yang begitu kompleks baik di internal ataupun eksternal gitu. Tapi saya sederhanakan, saya memegang amanah sebagai ketua partai, sebagai nahoda ini, maka tujuan saya partai ini harus menang. Beranjak dari situ, saya akhirnya berpikir bagaimana partai ini menang. Ini menjadi pengalaman yang menarik. Mencoba untuk menyelami, memahami, tentu grassroots turun ke bawah, gitulah. Melihat peta politik, gitu loh. Bersrategi. Ya, akhirnya dengan seiring dengan waktu berjalan, maka alhamdulillah saya bersama kawan-kawan mampu menangi kontestasi politik di Lampung Utara. Maka alhamdulillah di tahun 2009 Partai Demokrat unggul sebagai pemenang. Ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yang harus kami persembahkan kepada masyarakat Lampung, yang sekaligus juga menjadi beban moral kami. Apa yang menjadi beban moral? Karena sudah barang tentu harapan, mimpi masyarakat gitu loh, menjadi bagian tugas kami untuk memperjuangkan aspirasi. Baik Pak, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak yang seharusnya dilakukan oleh generasi milenial dalam menyikapi pesta demokrasi? Ya, yang harus disadari adalah
generasi milenial ini adalah aset yang luar biasa gitu, yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman ini gitu. Kalau milenial ini dalam kondisi situasi tidak mampu menghadapi tantangan, tentu apalah jadi bangsa dan negara kita ini. Karena cita-cita bangsa dan negara ini ada di tangan milenial. Oleh karenanya kita harus mampu bekerja sama, memotivasi, kan, memberi kesempatan ya, kepada adik-adik milenial gitu loh, untuk berkiprah, berkecimpung. Tentu memang menjadi sebuah tantangan kita karena memang terkadang adik milenial juga ada dunia sendiri gitu loh. Tapi ya harus kita beri pemahaman, kita rangkul dan kita gandeng agar adik milenial ini mampu bertanggung jawab kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada organisasinya, khususnya kepada amanah yang diberikan kepadanya. Nah, tentu ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk merangkul adik milenial ini agar memahami bahwasanya teramat pentingkah mereka itu untuk kelangsungan, untuk menjawab tantangan hajat hidup masyarakat Indonesia ini. Baik, yang ketiga pertanyaan, apa sumbangsih Partai Demokrat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lampung Utara? Ya, sekali lagi, sebagaimana apa yang saya katakan tadi, kan menjadi beban bagi kami Partai Demokrat kala itu diamanahkan oleh masyarakat Lampung Utara sebagai pemenang pemilu gitu. Ini menjadi beban moral kami dihadapi dengan situasi dan kondisi gitu loh. Kalau boleh jujur, tentu kan program yang tersedia yang akan disuguhkan kepada masyarakat terbatas ya. Sangat terbatas. Tentu kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, men-stressing pemerintah daerah dengan keterbatasan-keterbatasan ada, bagaimana program-program itu menjadi program prioritas gitu loh. Yang sifatnya mendesak, yang sifatnya urgent, maka Partai Demokrat berlaku optimal untuk mengawal dan menjaga itu. Tapi terkadang memang kami tidak harus selalu berada di depan, di publik gitu loh. Tapi yang pasti menjadi stressing kami di internal, kami katakan kepada kawan-kawan yang khususnya duduk di lembaga legislatif, tugas kita berat. Kenapa harus berat? Karena kita diamanahkan oleh masyarakat Lampung Utara untuk memperjuangkan aspirasi mereka, untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Ini ada di tangan kita. Oleh karenanya kita berjibaku bahu-membahu untuk mewujudkan harapan masyarakat Lampung Utara. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana dukungan istri Bapak terjun ke dunia politik? Ya, alhamdulillah sampai hari ini istri sangat support. Tapi tentu karena kita ini kan orang politik, tentu kan sulit untuk memprediksi waktu, ya kan. Oleh karena saya kasih pemahaman terhadap istri, kalau saya di rumah adalah milik kamu seutuhnya, kalau saya di luar adalah milik orang banyak. Oke, Pak. Alhamdulillah paham itu dapat dimengerti hingga saya mampu berakselerasi dan melakukan upaya-upaya optimal di luar gitu. Ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana dukungan keluarga besar terhadap Bapak seorang politikus? Ya, karena ini bagian dari pilihan hidup saya yang hari ini sudah saya geluti. Alhamdulillah dari ibu, kakak, adik, istri, termasuk anak hari ini mensupport dan selalu mendukung saya. Yang lebih penting adalah doa-doa tulus mereka yang selalu mengiringi langkah saya. Pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama Bapak M. Yusrizal SP, Ketua Partai Demokrat Lampung Utara. Terima kasih ya Pak atas kebersamaannya. Sama-sama. Ya, saya Nabila Khairunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.